Ya begitulah. Saya tuh Hmm. ngerasa yang apa sang debater rasakan pelayanan tuh di mana di gereja itu banyak munafik. Saya tuh ngerasakan, maka saya mau Iya ya. Oh. ngungkapin itu. Hmm. Bukan apa saya maksud saya. Iya, betul 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 betul. Dan yang menipu orang saudara Kristen sendiri atau dari Iya, seberang? orang Kristen sendiri ada anak buah, ada yang mantan Muslim juga yang nipu, ada yang pendeta. Pendeta sampai menipu Pak Saipudin. Iya, itu saya kirim yang Pak Sipidin Ibrahim nulis status itu pendeta orang Manado. Habis Iya. berapa ratus juta? Sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta. Iya ya. Bukan udah sedikit duit. Iya 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan Sarah Ayu ya. Sarah Ayu, istri dari Saifuddin Ibrahim, yang saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dan saya harap tidak ada lagi yang salah ya membedakan antara Sarah Ayu dan Pastor Sarah. Karena sehabis Sarah Ayu itu memberikan kesaksian atau testimoni ikut podcast di acara kami ya, yaitu saya dan Bang Alayubi, banyak sekali orang-orang di sebelah, ya orang-orang di sebelah ini, saya harap di Muslim nggak ada gitu ya, yang tiba-tiba menghubungi Pastor Sarah dengan mengatakan, ya kami mendukung Anda dan sebagainya. Sehingga Pastor Sarah bingung, loh, yang ngasih kesaksian itu bukan saya gitu, itu Ibun itu istrinya Saifuddin, bukan saya bukan istri Saifuddin ya. Pastor Sarah jawab seperti itu. Nah, inilah saya bilang saking lucunya ya, saking ngakaknya kadang-kadang orang nggak bisa membedakan. Nah, jadi di sini saya mau bilang, semoga dari penonton HMC ya, tidak ada yang seperti itu, dan saya berharap teman-teman ini kalau nonton kan udah nonton yang sebelumnya gitu, biar nyambung ya, biar nggak salah-salah gitu, jangan salah informasi. Oke, di sini saya ingin menyoroti di mana akhirnya Wak Donat ya, ini Wak Donat membuka video saat dia ngobrol dengan istrinya si siapa? Saifuddin ini, yaitu Sarah Ayu ya, atau Ibun. Ini Ibun ini pernah ngobrol sama dia kurang lebih sudah mau 3 tahun ya, 2,5 tahun yang lalu. Ya sebenarnya ini video 2,5 tahun yang lalu, tapi di private oleh Wak Donat. Di-privatekan oleh Wak Donat dan baru ditampilkan sekarang. Di mana isi video tersebut sebenarnya ya sangat luar biasa gitu. Yang pertama, banyak nama-nama pendeta yang disebut, ya tentu saja seperti Yusuf Manobulu, Saifuddin juga ikut disebut ya suaminya, terus juga ada Paul Jang, yang notabene tiga-tiganya ini bergelar pendeta ya, saya nggak tahu benaran pendeta atau tidak, tapi mereka mengklaim pendeta dan para pengikutnya juga mengatakan mereka itu pendeta, ya tiga-tiga ini pendeta. Terus di sini terbongkar ya aib dari mereka, di mana Sarah Ayu mengatakan bahwa ya Saifuddin itu sangat mengikuti masukan dari orang-orang di luar sana, bahkan sudah sangat sering ditipu. Sudah sangat sering ditipu oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku Kristen, ya, dari orang-orang yang punya title pendeta. Jadi Saifuddin ini dari dulu kena tipu, tetapi Saifuddin ini pintar. Dia nggak mau rugi sendiri, maka kerugiannya itu dia ubah jadi keuntungan. Jadi setiap ada proyek, padahal proyek itu sudah jelas-jelas gagal, Saifuddin ditipu, tapi proyek tersebut dia lemparkan kepada audiens atau kepada penontonnya, kepada para pengikutnya, supaya para pengikutnya ikut menyumbangkan uang dan dia mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Jadi ibaratnya yang rugi ya penontonnya, bukan dia. Misalnya contoh, proyek ini rugi 100 juta. Dia sampaikan kepada penonton, sehingga penonton ngasih duit sampai 200 juta, ya minimal dia masuk kantong 100. Dan Ibu mengatakan dia nggak mau makan uang seperti itu. Ini kan uang haram. Bahaya. Kalau Anda membesarkan anak Anda, ya kan dia punya anak 3 orang,
Anda besarkan, Anda kasih makan dengan uang seperti ini bahaya, nggak berkah. Ya, kita di Islam udah jelas-jelas nggak boleh. Uang haram itu sangat nggak boleh. Walaupun ya kita nggak tahu ya di luar Islam apakah ada konsep seperti itu, halal dan haram. Ya, jadi halal dan haram itu bukan hanya masalah makanan doang yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi uang yang kita dapatkan itu halal dan haram juga diatur. Hanya Islam lah yang begitu detail mengatur ya, sampai dengan kerjaan kita, mata pencarian kita. Jadi seperti itu. Di sini Ibun membongkar banyak hal sehingga video ini ditahan oleh si Wak Donat sampai 2,5 tahun. Video ini 2,5 tahun ditahan dan baru sekarang dipublish. Dan kenapa dipublish sekarang? Ya kita tahulah. Kita tahu bahwa sekarang ini orang-orang yang disebut di dalam, contoh Yusuf Manubulu, itu kan sudah terbongkar. Kebusukannya sudah dibongkar oleh pihak kepolisian. Semua orang sudah tahu ternyata Murtadinnya itu settingan. Sudah tahu bahwa Yusuf Manubulu itu adalah produser yang benar-benar ya, demi mendapatkan pundi-pundi kekayaan, menyeting orang-orang untuk memberikan kesaksian yang palsu. Udah terbongkar. Jadi menurut Wak Donat ya udah nggak apa-apa ditampilkan video sekarang. Toh tidak akan membuat Yusuf Manubulu berubah. Ya, karena memang dia sudah ditangkap. Sudah ketahuan bahwa dia menipu donasi. Terus yang kedua, kalau kita bicara Paul Jang, ya nggak ada masalah. Karena Wak Donat memang sekarang sama Paul Jang udah nggak cocok. Dari kemarin mereka udah cakar-cakaran, ya udah dibongkar aja. Paling Paul Jang ngamuk-ngamuk, udah ngamuk-ngamuk ya sudah mau apa lagi gitu. Memang sudah nggak senang sama Wak Donat. Ya, memang sudah nggak cocok. Terus yang ketiga Saifuddin sendiri. Ya Saifuddin dan Ibun memang udah ribut sekarang. Udah memang nggak cocok. Bahkan Ibun memberikan kesaksian di tempat kami dan itu membuat banyak polemikus itu kejang-kejang ya. Mereka nggak bisa menerima bagaimana mungkin seorang istri pendeta, seorang istri Saifuddin Ibrahim malah memberikan kesaksian di channel Muslim. Itu membuat mereka udah, ya sudah gitu. Kalau mau buka-bukaan aja gitu. Ya semua dibuka. Dan bagi Wak Donat ya sudah gitu. Ngapain lagi ditahan ya? Ibun sudah beri kesaksian di channel Muslim, nggak mau kasih kesaksian di tempat dia, ya udah dia kasih kesaksian yang zaman dulu aja. Yang pernah dia tampil yang pernah mereka buat 2,5 tahun yang lalu. Ya udah itu aja ditampilkan karena yang baru nggak ada kan, yang lama aja dibongkar. Terus kalau kita lihat, ya apa sih sebenarnya niatnya si Wak Donat? Ya kita saksikan aja dulu videonya, nanti baru saya jabarkan ya. Saya berikan tanggapan dari saya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Wak Donat ini membuat Sarah Ayu menjadi mewek-mewek, nangis-nangis ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Nah, Paul Zhang ngomong gitu, kayak saya tuh nggak tahu kartu as dia aja gitu. Seolah-olah dia lebih tahu tahu kehidupan saya. Memang waktu itu kami pernah baptis sekali sama dia, dan itu pun saya tuh nggak pernah cerita tentang dia. Dia berani sekali di live Bapak ngomong itu kan di depan orang banyak nonton nanti. Ya. Jadi saya tuh mau gini, ada hal misalnya yang kesaksian di Pak Saifuddin Ibrahim itu ada rekomendasi dari saya. Itu yang benar-benar dia benar-benar bertobat asli. Nah, ada masukan dari orang yang buat saya nggak suka gitu, hanya untuk cari follower, hanya untuk cari ditonton orang. Nah, saya tipenya yang nggak suka gitu, Pak Rudi. Saya sukanya tipe Bapak. Kenapa saya hubungi Bapak? Karena saya lihat Bapak tuh satu prinsip dengan saya. Memang nama saya ini sudah banyak dibusukin orang, saya lihat. Makanya saya tuh sudah lama nggak kesaksian. Saya tuh hanya pelayanan. Saya tuh bertobat 2013. Saya tidak pernah muncul Pak Rudi. Saya tuh tidak suka di-close kayak Pak Rudi bilang, istri saya juga mantan muslim. Tetapi waktu Pak Saifuddin Ibrahim di penjara, itu baru saya mau bersaksi karena saya tongkat estafet. Iya nggak? Dan saya tidak mungkin berharap dari orang. Ya nggak Pak Rudi? Betul. Betul nggak?
Saya Iya. harus ambil pelayanan. Tapi setelah Pak Saifuddin Ibrahim keluar, orang banyak minta di channel gereja YouTube. Saya nggak ladenin. Kenapa? Saya pikir, ngapain kesaksian saya udah banyak di YouTube, kesaksian cerita itu aja. Ya. Benar nggak? Ya, betul. Betul kan? Dan ketika Ibu tidak mau, mereka apa tanggapannya, Bu? Saya nggak jawab. Gereja YouTube berapa kali WA saya. Saya bilang tanpa ragu nyuruh saya kesaksian. Nih saya kirim ke Bapak. Saya nggak balas. Karena apa? Saya pikir ngapain kesaksian di channel orang banyak, barang ceritanya modelnya sama. Yusuf Manubulu pernah juga menghubungi Ibu? Yusuf Manubulu pernah saya ini, karena anak Yusuf Manubulu itu jadi asisten Abi. Oh. Nah, dialah yang banyak membantu Abi. Nah, waktu itu dia kasih saran, Abi punya kebun di itu. Sedangkan saya tahu asal usul kebun tuh gimana. Maksud saya janganlah di-expose karena banyak orang nggak benar. Saya takutnya gini, Pak Rudio. Orang tuh mengekspos mantan muslim, sedangkan mantan muslim tuh banyak yang nggak benar. Kita kesian dong nipu orang udah nyumbang, ya nggak? Ya, betul. Betul nggak? Betul. Nah, itu dia yang saya mau ungkapin di YouTube itu, bahwa kalau merekomendasi orang tuh yang benar, jangan sampai itu kan publik luas. Ya nggak? Ya. Apalagi kita kasih orang kalau mau yang berkenan, ini orang tuh kalau godaan duit banyak, dapat itu banyak yang jatuh. Ya, betul. Betul nggak Pak Rudi? Ya, betul. Nah, saya itu nggak tahu Bang Rudi ini. Cuma Abi sering denger YouTube. Saya tanya, siapa nih? Bagus banget ininya. Saya bilang, oh dia ini setipe dengan saya, seide. Saya sukanya orang yang seperti ini. Makanya saya cari nomor. Saya lihat nonton YouTube yang tentang orang bahas Katy. Itu saya juga udah lama tahu Katy itu. Emang dia sok ngeroh. Dan memang banyak orang bilang gini, saya itu yang bakal ngerusak pelayanan Pak Saifuddin Ibrahim. Padahal saya nggak pernah. Justru tanpa saya dia banyak kena tipu sama orang. Oh, oke, saya paham. Nah, ya. Kenapa orang tidak suka dengan saya? Karena saya tuh banyak ngegagalin orang nipu Pak Saifuddin Ibrahim. Nanti saya kirim bukti semua WA orang itu ngata saya ke Pak Saifuddin Ibrahim. Iya. Berarti seolah-olah Pak Saifuddin Ibrahim ini dimanfaatkan, dan Ibu tidak rela bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini dimanfaatkan oleh orang untuk keuntungannya sendiri, begitu Pak ya, Bu ya? Nah, orang banyak itu misain saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Tahu nggak? Orang banyak ngasut karena saya masih kecil lah, inilah itu. Itu yang sekarang orang lakukan ke saya. Iya. Loh, kenapa mereka berpikir begitu? Bukannya Pak Saifuddin Ibrahim sejak semula menerima Ibu apa adanya, dan Ibu juga menerima Pak Saifuddin Ibrahim apa adanya? Itulah seiring jalan setelah Pak Saifuddin Ibrahim setelah keluar di penjara, banyak yang ngerumun. Tapi waktu di penjara soal bayar-bayaran, ada nggak semua orang nanggung? Iya. Nah, sekarang dia lagi naik-naik, semua mendekat. Orang ngembusukin nama saya, tapi saya terima. Makanya saya lihat tadi Paul Zhang ngomong gitu, sebenarnya saya lucu aja. Tapi nggak apa-apa lah. Terserah Bang Rudi mau percaya sama siapa. Tapi saya akan tunjukin apa permasalahannya. Saya kirim ya. Ya, boleh. Orang. Gimana orang nyingkirin saya? Jadi seperti WA yang Ibu kirim kepada saya itu, Ibu bilang bahwa Ibu menyelidiki kesaksian Pak Saifuddin Ibrahim benar apa tidak gitu. Enggak, saya tuh mau gini, buktikan bahwa kalau kita ngajak
orang bersaksi itu kita harus selidiki dulu orangnya. Seperti saya selidikin dulu Pak Saifuddin Ibrahim ini benar atau enggak. Nah, saya mau kasih contoh, petobat baru tuh harus melayani dari bawah seperti saya. Jadi istri Pak Saifuddin Ibrahim bukan terkenal langsung Ya, pas di penjara aja, tapi 5 tahun tuh saya ikat sepatu dia, angkat buku, jual buku, nggak langsung terkenal, Bang Rudi. Itu yang mau saya ceritakan ke YouTube itu, bahwa jadi petobat baru itu jangan langsung nak kesaksian. Jadi saya tuh dari bertobat sampai kesaksian tuh 5 tahun waktu. Itu pun karena Abi masuk penjara. Nah, setelah Abi keluar saya ini kan tugas saya udah selesai. Saya harus ngurus anak dan Abi yang melanjutin. Saya sekarang nggak aktif. Orang minta khotbah sama saya nggak terima, Bang Rudi. Iya. Katanya Pak Arzuli Lubis juga ikut membantu ya Pak Saifuddin waktu di penjara. Pak, ada dia bantu, tapi dia malah ngasih semua orang nyaranin saya jangan naik banding, tapi saya berdoa jawaban saya lain sendiri. Saya naik banding bisa keluar lebih cepat. Coba kalau saya ngikutin omongan orang, emang udah keluar. Iya ya, oke. Naluri seorang tapi istri berarti. Orang nyalahin saya. Iya. Nggak menghargai gimana perjuangan saya. Ya, betul. Halo. Bentar, Bang Rudi. Sebentar ya, aku lagi bicara dengan Ibu Saifuddin. Bentar. Jadi selama Bapak di penjara, Ibu bagaimana menghidupi keluarga? Nah, makanya saya ambil pelayanan, saya nulis buku, dari buku itulah orang ngundang saya kesaksian. Ya, saya lihat bukunya itu ada. Dari situlah, dari situ saya bisa lihat orang tuh iri dengan saya. Tapi nggak apa-apa, saya sih nggak masalah sih. Ntar ya Bang Rudi chatnya. Ya, santai aja. Oh, udah ketemu? Ya. Tuh, Bang Rudi baca. Ya, ini ada 8 kirimannya. Sebentar. Wish. Ini WA semua ini, Bu ya? Ya, WA orang dengan Pak Saifuddin Ibrahim bagaimana menghasut, memisahkan saya. Bagaimana pengen dekat pelayanan sama Pak Saifuddin Ibrahim. Waktu di penjara juga sudah ada masalah, Bu ya? Ini sampai di mana nanti kalau sudah bebas, kos sendiri. Kalau nggak kacau. Oh. Ya, dari Ilyas Syam. Ya, itu ada yang kesaksian, dia mantan muslim juga, Muhammad Ilyas Syam. Di Pak Jun ada ini. Nah, Pauzang itu hanya dengar-dengar dari orang tuh banyak gitu nyeritain saya tentang jelek, tapi saya nggak ada problem, semua waktu yang menjawab. Makanya ini saya baca, saya lanjutkan, Bang Rudi. Bagi saya. Halo. Ya. Ya, saya sudah baca sebagian. Dan memang ada ternyata ketika Ibu di dalam Bapak di dalam sel pun harusnya mereka kan memberi kekuatan ya, menguatkan. Tapi ya puji Tuhan Bu ya, bisa Ibu lalui semua dan semua orang udah tahu. Dan Bapak sudah bebas dan Ibu masih mendampingi Bapak. Jadi mengenai foto itu apa kira-kira yang Ibu mau ceritakan di foto itu, Bu? Foto itu saya mau ceritain bahwa jadi petobat baru tuh jangan langsung mau kesaksian, harus dari awal, harus terbukti dulu. Itu yang ceritain. Oh, gitu. Berarti tidak ada masalah yang berat ya, kok si Pauzang takut sekali tadi ya. Saya tuh nggak mau seperti orang tuh terlalu expose mantan muslim tuh saya juga nggak mau. Saya tuh maunya orang tuh udah teruji dulu.
Ya, Eh, contoh yang ini kira-kira Bu. Nah, ini apa yang mau Ibu Nah, ceritain? saya melayani Abi yang khotbah, saya main laptop. Maksud saya tuh, saya langsung muncul loh Bang Rudi. Saya jadi asisten dia, walaupun itu saya sudah jadi istri loh. Saya angkat Oh, buku, jual buku dia. iya ya. 5 tahun saya perlu waktu, itu pun karena keadaan. Iya iya iya. Jadi ini Ibu Tapi sedang kayaknya Fauzan sudah berburuk sangka. Saya nggak, jadi saya akhirnya lesu. Oh iya, saya paham kan bahwa orang itu kan ingin tahu apa sih masalah yang mau disorot kata dia kan. Iya 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 iya, harusnya tadi nggak Nah, usah ya. itu saya kirim, Bu. Abi ada nulis status yang Ya. terbaru bahwa dia kena tipu sama orang. Nah, gini, saya tuh memang saya banyak cegal orang yang dekat sama Pak Udin karena saya sebagai istri feeling mana yang nipu, mana yang tulus. Ibrahim, iya Ibu cerita aja nggak apa-apa. Iya, Bagaimana? tapi malam ini udah hilang mood, mata udah sembab. Ya nggak apa-apa. Saya tuh Istilahnya orang biar jangan menduga jelek seperti dugaan Fauzan bahwa kita ternyata tidak bercerita tentang masalah rumah tangga tetapi masalah pelayanan lika-liku ibu melayani bapak ikut sama iya. bapak. Oke, Nah, kita orang buat tuh gini, Bang Rudia, makanya saya itu udah sebenarnya setelah Abi itu keluar, saya nggak mau ambil job tuh karena saya udah tahu orang tuh banyak ngomongin saya. Kata saya yang numpang Tenardo, saya istrinya. Iya Ya, betul. Pas, Fauzan juga tadi cerita itu. yang justru yang aneh yang numpang Tenardo orang lain. Iya betul 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 betul. Saya istrinya, saya ngurus. Iya betul 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 betul. Kan lucu, maka saya tuh bener-bener udah nggak mau ambil pelayanan lagi. Nah, baru mood saya tuh lihat YouTube sang debater gimana orang Kristen yang salah ya salah. Nah, saya gitu, orang Kristen walaupun dia pendeta sekalipun dia salah melenceng, teman Abi saya hajar dia. Iya, iya, iya. Nah ini menarik Bu. Bagaimana kalau kita live-kan Bu? Nanti saya bisa membawa acaranya biar menarik. Saya Jangan buka malam ini, ganti malam lain lah. Oke lah, oke lah, oke lah. Dan saya tertarik. Nanti kita buat judulnya Lika-Liku menjadi seorang istri Saifuddin Ibrahim. Saya pikir itu menarik ya. Iya. Dan orang selama ini kan banyak tidak tahu Lika-Liku. Yang mereka lihat kan setelah Pak Saifuddin seperti sekarang, sebelumnya orang kan tidak banyak yang tahu bagaimana selama 5 tahun Ibu berada di sisi Pak Saifuddin Ibrahim. Saya mau di belakang layar. Iya, sementara Pak Saifuddin lagi dalam sel, itu kan sangat menyiksa sekali. Dan setelah Pak Saifuddin keluar, dia mulai Ibu bilang seperti sekarang, Ibu mau ikut suami pun susah. Karena orang langsung menuduh Ibu cari tenar lah, ini segala macam gitu ya. Iya, 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 iya. Ya begitulah. Saya tuh ngerasa yang apa sang debater rasakan pelayanan tuh di mana di gereja itu banyak munafik. Saya tuh ngerasakan, maka saya mau iya ya ngungkapin itu. Bukan apa saya maksud saya. Iya betul 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 betul. Nah mengenai murtadin itu sendiri Bu, apa kira-kira yang mengganjal di Ibu? Kemarin kan Ibu sempat cerita mengenai murtadin. Saya juga gimana silakan. Ada saya lihat murtadin itu yang benar, tapi ada cerita yang bohong. Contoh. Contohnya berlebihan. Ada yang misalnya saya pernah dengar siapa ya? Ada yang bilang Iqra tuh sampai Iqra 8, pada Iqra tuh sampai 6 gitu. Ngaku-ngaku ini. Nah, kita tuh jangan terlalu berlebihan cerita. Makanya saya bilang jangan sampai kita bikin malu masuk Kristen itu. Kalau dulu Islamnya nggak fanatik, janganlah kau cerita fanatik. Nanti ditelepon orang Islam, AAU. Iya betul betul. Iya iya. Nah itu yang saya lihat banyak. Makanya kan setelah banyak
mau tadi diwawancara Yusuf Madubulu kan banyak orang Islam nanti expose lagi kan, yang mana yang mantan muslim yang agak ini dibikin bahan mereka. Ya, betul. Dan Ibu tidak setuju juga mengenai itu ya? Benar nggak? Kalau yang dia benar-benar belajar ya bagus dia. Tapi janganlah untuk menarik kesaksian dulu saya Islam sholat sampai sehari 7 kali. Manalah mungkin orang sholat sehari 7 kali. Nggak akan kuat. Sampai setiap hari umur dia gitu. Itu terlalu berlebihan. Nanti ditanya orang sholat gimana? Iya, betul. Saya sebenarnya karena juga Islam itu luas. Ya. Bandinginya alirannya bukan kayak Kristen. Ya. Jadi kalau menurut Ibu lah mengenai kesaksian itu bagus nggak untuk ditayangkan? Tapi saya pikir kadang mereka berlebihan juga bicaranya. Memang, nah itu yang berlebihan itu yang saya juga nggak suka. Makanya setiap orang yang mau kesaksian itu harus diselidiki, harus tahu dulu benar-benar dia teruji. Makanya dalam Timotius itu kan dalam 1 Timotius 3 itu dibilang bahwa petobat baru itu tidak boleh, jangan sampai dimakan iblis. Iya, betul. Iya. Semua tuh harus teruji dulu, harus bisa dipercayakan. Iya, betul. Itu yang mau saya angkat. Kenapa saya itu? Karena saya lihat sang debater itu sama dengan saya tipe gaya pelayanannya. Iya. Oke, saya paham, Bu. Kenapa saya bilang saya berseberangan kayak Pak Syafruddin Ibrahim? Pak Syafruddin Ibrahim ini ikut alur orang. Tipenya saya nggak bisa, saya orang berprinsip, saklek. Iya. Akhirnya makanya dia kena tipu orang terus. Coba Pak, sang debater lihat YouTube Habib, pasti nanti dia cerita ujung-ujung ditipu. Saya bilang gini, malas cerita ditipu dulu, diingetin istri nggak mau dengar omongan teman. Iya. Memang akhirnya itu yang membuat kami ribut. Si Paul Zhang bilang tuh bukan masalah apa, gara-gara orang. Orang itu banyak cuci otak sama Pak Syafruddin. Lihat baca WA itu. Itu salah satu aja, satu orang saya kirim. Banyak buktinya di saya itu. Iya. Saya tahu. Ya. Cobalah. Nanti kita jadwalkan ulang, Bu. Kita apa ya? Nanti Bu hubungi saja saya kalau sudah moodnya muncul. Ya, kita akan Bang buat, Rudi berdoa dulu lah. Apakah saya ini melenceng? Apa enggak? Ya enggak? Kalau saya pikir nggak ada yang melenceng. Ya. Enggak, takutnya nanti Bang Rudi juga gara-gara wawancara saya. Lihat macam tadi. Harus siap resikonya. Iya, kalau saya siap, Bu. Tenang aja. Nah, saya juga siap risiko. Saya dihujat orang Kristen. Gara-gara saya ngungkapin satu orang nggak beres di teman Pak Syafruddin Ibrahim. Saya dihujat seluruh orang Kristen. Saya no problem. Saya bilang sama Abi. Iya. Nama saya busuk sekalipun, saya nggak masalah. Yang ngangkat orang itu bukan orang, bukanku diangkat dipuji sama Pak Syafruddin Ibrahim. Tuhan yang ngangkatku. Betul. Iya. Oke lah, saya paham. Tapi bawa doa lah, siapa tahu. Ya, oke. Baru diragu. Enggak, saya tidak ragu. Sekarang saya sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan ini, saya sudah paham. Kalau tadi kan awalnya kan saya tidak paham. Dan memang Paul Zhang memberi komentar, saya lihat agak apalah bertolak belakang jadi dengan yang Ibu ceritakan sekarang ini. Dan betul. Jadi saya tahu bahwa Ibu sebenarnya ingin mengangkat sesuatu tema bahwa untuk menjadi seorang murtadin itu tidaklah mudah dan banyaklah rintangan dan halangan, dan kalaupun menjadi murtadin jangan memberi kesaksian yang enggak lah atau berlebihan. Ya, palsu. Betul. Dan itu juga memalukan orang Kristen nantinya kalau terbukti. Betul. Iya. Nah, saya itu beda jauh. Kalau saya bawa jiwa itu, saya benar-benar maunya orang-orang tuh terdidik, Bang Rudi. Saya nggak mau asal baptis orang. Iya. Betul. Saya mau memuridkan dia, melatih dia. Emang gitu kan amanat agung itu. Iya, betul. Makanya saya lihat gini, Bang Rudi, kenapa kekristenan ini kalah?
Karena apa? Kita nih seringkali memikirkan orang mantan muslim, tapi banyak orang Kristen sendiri, orang dalam kita sendiri banyak kecewa gara-gara orang pelayanan. Saya rata-rata lihat gini, Betul. yang mualaf itu karena banyak kecewa dengan orang yang pelayanan. Iklan dulu kawan, sabar ya. Paling 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini diambil tahun 2021. Tepatnya tanggal 23 Januari ya. Kalau nggak salah saya, nanti saya lihat dulu. Ya. Jadi 2021 itu sudah saya prediksi akan terjadi seperti ini. Dan Ibu Sarah melihat dan akhirnya Maria menghubungi saya. Pikiran saya dengan Anda sama katanya ya. Dan 2023 terbukti Yusuf Manobulu ketangkoi. Bukan sekarang kami nubuatkan, nubuatan ini kawan. Terjadi ya. Tapi kita lanjutkan dulu ya, nanti saya tanggapi. Ini belum saya tanggapi. Betul. Duri dalam daging lah sepertinya. Iya, banyak guru dulu di sekolah minggu tiba-tiba masuk Islam apa kecewa lihat temannya sepelayanan. Ada hal yang dia lihat orang yang ngaku-ngaku pelayanan itu di atas mimbar dia itu yang buat orang banyak hambar. Itu kebablasan di situ. Terlalu fokus ke mantan muslim, ke orang muslim, orang dalam kita tidak dikuatkan. Saya senang sang debatah bilang, saya kayak gini itu yang penting menguatkan orang di dalam, ya enggak? Ya. Betul Bu. Ya. Kalau Ibu punya channel YouTube juga? Saya tuh ada dulu main. Sebelum orang corona itu ada saya, tapi setelah saya dibusukin nama saya gini, saya langsung ciut. Kenapa ciut Bu? Jadi malas saya pelayanan. Udah siap Ibu untuk dihujat orang kan enggak masalah. Iya, tapi saya jadinya buntu otak saya. Saya mau nulis buku aja. Enggak jadi-jadi. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu ciut? Memang orang ngomong apa? Ya seperti Fauzan tadi ngomong ke Bang Rudi. Orang semua ini semua rata-rata itu ngejelekin saya, tahu nggak? Cuma berapa orang yang tahu prinsip saya yang tahu. Orang gini memakai Pak Saifuddin Ibrahim lihat. Jadi memang kami tuh berantem itu masalah keluarga tuh gara-gara pelayanan misalnya Abi gini-gini, saya bilang saya nggak setuju. Seperti yang dieksplos, yang kebun itu kan nggak benar. Orang-orang di situ tuh pada nipu semua. Kataku janganlah dieksplos kalau belum berhasil gitu. Orang terlalu nanti nyumbang. Saya nggak mau gitu Bang Rudi. Oh, berarti Pak Saifuddin beli sebidang lahan. Itu sewanya itu juga berkasus ditipu anak buah. Ini nanam sayur, hasil jual sayurnya dimakan sama anak buah dia sendiri itu. Nah, janganlah kamu eksplos kalau belum berhasil. Saya nggak suka kalau belum berhasil udah dieksplos. Berarti Bapak sudah mengekspos keluar. Udah, itu sarannya si Ray Manobulu itu. Saya ngamuk-ngamuk besar. Dan ngapain dieksplos kayak gitu? Donasi sudah masuk gitu Bu ya? Iya, jadi kan sia-sia orang nyumbang tuh keringatnya nyocor sampai pantat-pantat tapi hasilnya kena tipu orang kan kita nggak enak. Iya betul. Iya nggak, orang donasi tuh emang semua mampu. Ada orang pengen memberkati pelayanan sampai keringatnya nyari duit susah. Saya tipe Bang Rudi, orang kalau nyumbang kita harus bertanggung jawabkan walaupun kita tidak kirim lapor. Maka saya itu bertolak belakang tuh di situ. Sedangkan Pak Saifuddin Ibrahim tuh senang ditipu orang. Dan yang menipu orang saudara Kristen sendiri atau dari seberang? Orang Kristen sendiri, ada anak buah, ada yang mantan muslim juga yang nipu, ada yang pendeta. Pendeta sampai menipu Pak Saifuddin? Iya, itu saya kirim yang Pak Saifuddin Ibrahim nulis status itu pendeta orang Manado. Habis berapa ratus juta? Sampai ratusan juta? Sampai ratusan juta.
bukan ada sedikit duit. Iya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi begitulah mereka ngobrol, tapi saya nggak mau terlalu panjang lebar lah. Kalian sudah nonton sendiri dan nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Yang mau saya bilang adalah apa sih tujuan Wak Donat? Apa sih tujuan Wak Donat mempublish video ini padahal dia pernah berjanji tidak akan mempublish video ini. Bahkan dia mengatakan akan mendelete video ini. Ya, saat dia meminta Saifuddin untuk menarik strike yang dia lakukan kepada channel-channel polemikus-polemikus lainnya. Jadi di sini saya mau bilang ya, kalau Wak Donat dari dulu dia bergerak itu selalu ada keuntungan. Wak Donat ini adalah tipikal orang yang selalu oportunis. Dia selalu berbuat itu kalau menguntungkan dia, ya, dan merugikan dia dalam hal sedikit. Jadi lebih banyak untungnya daripada dikit, maka dia akan gas. Ya, maka dia akan gas. Jadi yang pertama kalau dia publish video ini, apakah Wak Donat nggak takut gitu dimusuhi oleh orang Kristen? Ya tidak, kawan-kawan. Paling akan ada beberapa orang yang nggak suka sama dia, beberapa saja. Ya, akan ada beberapa yang nggak suka, tetapi para pengikut Saifuddin, pengikut Yusuf Manubulu yang sekarang kehilangan jagoannya, yang sekarang istilahnya kecewa dengan mereka, ya ini kan domba-domba yang gemuk dan sehat, yang sedang mencari gembala yang baru. Ini bisa ditarik sama Wak Donat. Ini bisa dicuri oleh Wak Donat. Ini kesempatan. Mungkin ada sebagian domba Wak Donat akan kabur. Karena melihat Wak Donat ini kok kerjanya gitu. Kerjanya malah menyerang sesama polemikus. Tetapi bukankah dari zaman dulu memang kerjaan Wak Donat itu menyerang polemikus lain? Pernah nggak Wak Donat itu bergandengan tangan atau mendukung polemikus yang lain? Enggak. Karena bagi Wak Donat yang penting bisa dia telan sendiri. Yang ada di otak dia kan bagaimana nelan sendiri gitu. Kalau masalah orang lain ya mampus itu. Yang penting dia ucup semua kan. Ya, termasuk inilah domba-domba gemuk dari tempat, ya, dari pergembalaan polemikus yang lain. Dari kandang polemikus yang lain. Dia tarik sebanyak-banyaknya untuk pindah menjadi domba dia. Dan ini domba-domba gemuk loh. Begitu Yusuf Manubulu tersandung kasus, otomatis domba-domba ini kehilangan gembala. Dan ini peluang besar bagi Wak Donat untuk menarik domba-domba tersebut. Termasuk juga Saifuddin punya domba. Apalagi yang bongkar ini kan istrinya sendiri. Istri yang sah, ya. Istri yang dari dulu menemani si Mbah Udin sejak dia pelayanan. Tentu saja akan banyak domba-domba yang melihat, wah ternyata Saifuddin ini nggak benar. Ternyata Saifuddin ini pendeta abal-abal. Nah, mereka akan cabut. Mereka tidak akan mendukung Saifuddin lagi, dan mereka mencari siapa yang bisa didukung. Dan ini peluang untuk Wak Donat. Peluang besar untuk Wak Donat. Kalau sama Paul Jang nggak usah dibilang lah. Ya memang sudah baku hantam. Jadi memang, ya kalau Wak Donat ini dari dulu oportunisnya luar biasa. Saya katakan ya, saya ketemu dengan banyak polemikus. Sejahat-jahatnya Paul Jang, sejahat-jahatnya si Saifuddin, lebih jahat sih Wak Donat. Jauh lebih jahat ya. Dia nih licik gitu. Mulutnya itu memang ini ya, bercabang dua. Seperti yang dia katakan gitu kan, lidahnya ada lidah atas, lidah bawah gitu. Jadi dia ini bisa bersilat lidah, salto sana, salto sini, hanya demi kepentingan dia, hanya demi keuntungan dia. Dia nggak segan-segan mencelakai orang dari belakang. Hari ini Anda berteman dengan dia, besok dia akan nikam kamu dari belakang. Kalau dia lihat, kamu itu bisa bisa dijadikan keuntungan bagi dia. Selama orang itu bisa jadi keuntungan, dia akan menikam kamu. Itulah tabiat dari si Wak Donat ini. Kalau di Medan kami bilangnya TO, ya, tukang olah. Ya, beginilah yang jago mengolah sana, mengolah sini ya, semua diolah sama dia. Jadi memang orang-orang seperti ini kalau teman-teman di Medan udah banyak sih. Cuman yang ini memang agak licin ya, agak licin dia memang. Nah, jadi kalau Wak Donat sih, kalau saya sih mending hindari lah. Bagi teman-teman di sebelah pun, tolong dihindari orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini bahaya sekali. Dia nggak segan-segan nikam kita. Terus buat para penonton ya, saya harap jangan ada lagi penonton HMC yang menonton channel Wak Donat. Nggak ada gunanya. Orang ini kerjanya menghujat aja kok. Kerjanya bilang apa? Oh, jangan nyembah batu. Kan gitu-gitu aja. Dari dulu menghina kok.
dari dulu hanya membuat emosi orang, itu yang dia kerjakan. Tujuannya apa? Supaya orang nonton di tempat dia. Ini penghujat sebenarnya loh. Ya, Wadona ini asli penghujat sebenarnya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya tampilkan. Ya, karena memang masih nggak enak badan juga saya. Doakan ya, semoga lekas sembuh supaya bisa mengudara seperti biasa lagi. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.